Astagfirullahaladzim. Aduh, Farid, kamu tuh bikin aku kaget aja sih. Pakai senyum-senyum segala lagi. Emang ada apa sih kamu? Aku punya berita yang sangat mengejutkan buat kamu, Nay. Berita kejutan apa sih? Si Curut sama Sultan udah putus. Iya. Bukan, Nay. Eits, tunggu dulu. Kamu jangan kecewa dulu dong. Karena berita kejutan ini, bobot dan efeknya jauh lebih dahsyat daripada sekedar berita putusnya mereka, Nay. Atika itu ternyata bukan ancaman buat hidup kamu dan masa depan kamu. Maksud kamu? Jadi tadi aku barusan dengar kalau Atika bukan anak kandung papa kamu, Nay. Maksud kamu? Dari sumber yang dipercaya, kemungkinan besar papa kamu punya musuh. Dan musuh itu menculik bayi papa kamu dengan selingkuhannya, lalu menukar dengan bayi lain. Jadi ya, saudara tiri kamu itu nggak tahu deh sekarang ada di mana. Itu artinya kamu merdeka, Nay. Merdeka? Iya, merdeka. Kamu bebas memiliki papa kandung kamu sendirian. Kamu bebas menguasai 80% saham RSIM dari papa mama kamu sendirian. Ya kan? Tapi emangnya Papa percaya sama cerita itu? Papa kamu emang belum yakin. Tapi papa kamu akan menyelidiki masalah ini. Udah, Nay, pokoknya kamu tenang aja. Kamu percaya aja kalau kamu akan mendapatkan hak sepenuhnya sebagai anak yang sah dari papa mama kamu. Kenapa toh Kang Mas? Kok ngeliatin Tika kayak gitu? Loh, ini kenapa toh? Kok tiba-tiba kambiar gitu? Ada masalah apa? Ayo cerita-cerita sama Tika. Ada seseorang yang tadinya anak yatim piatu, tapi tiba-tiba satu persatu datang. Mulai dari bapaknya, kemudian ibunya. Sebentar Kang Mas. Ini ceritanya Kang Mas Tika langsung ngeh loh. Kang Mas lagi nyeritain kisah hidupnya Tika ya? Yang tadinya yatim piatu, terus tiba-tiba ibunya Tika muncul. Tapi kan bapaknya Tika nggak muncul toh. Makanya kalau orang lagi cerita, didengerin dulu sampai habis. Kan salah tebakannya. Ya wes, silahkan dilanjutin. Terus yang terjadi kemudian adalah bang. Bang maksudnya apa tuh? Jadi orang tua yang tadinya dipikir adalah orang tua kandungnya ternyata bukan sama sekali Tika. Ternyata waktu masih bayi, anak tersebut tertukar di rumah sakit. Kenapa kamu jadi nangis? Itu ceritanya siapa toh Kang Mas? Kasian ya Kang Mas ya, kalau itu temennya Kang Mas tuh kasihan sama nasibnya gitu. Emang lumayan tragis sih. Tapi kalau seandainya Tika, kamu yang jadi teman saya itu, kira-kira apa yang ingin kamu lakuin? Tika bakal nggak mau tahu cerita kayak begini lagi Kang Mas. Benar-benar menyedihkan sekali. Masa ada toh orang yang nasibnya buruk kayak begitu? Ya wes lah Kang Mas, mendingan gak usah cerita yang sedih-sedih lagi. Tika nggak suka. Tika nggak mau denger. Ya oke,
Saya nggak akan cerita yang sedih-sedih lagi ya. Buka Mir. Kang Mas, ini malu nggak sih diliatin sama Simba? Bagus dong berarti. Kita punya dua keuntungan. Yang pertama, Simba berarti udah siuman. Yang kedua, Simba udah bisa ngeliat lagi. Nggak perlu operasi. Semua itu sebenarnya kisah kamu sendiri. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak mendengar kenyataan itu, baik Tika, saya nggak akan ceritain sama kamu. Tante Yulia, kemana aja sih kok? Habis kita ketemu tadi siang, Tante nggak kelihatan lagi di RSIM. Ngapain kamu ngurusin kegiatan saya? Saya mau kemana, kek? Itu urusan saya, kan? Enggak, Tante. Maksud aku itu bukan kayak gitu. Tante kan tahu sendiri. Kalau Om Rizal udah tahu siapa anak kandungnya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan kan. Kalau Om Rizal bisa ketemu sama selingkuhannya yang baru bangkit dari kuburan itu. Rahma maksud kamu? Siapa lagi, Tante? Harusnya mulai sekarang Tante tuh jadi intel buat suami Tante sendiri. Takutnya sih, kalau Tante meleng dikit aja, ntar Om Rizal balik lagi sama selingkuhannya itu. Jaga ya mulut kamu ya. Mentang-mentang kamu sering kasih saya informasi, bukan berarti kamu bisa seenaknya ngomong. Kalau Tante nggak percaya sama aku, Tante datang aja ke RSIM. Di sana, Tante akan menemukan adegan-adegan mengharukan. Nggak pernah Tante duga sebelumnya. Maafkan saya, Rahma. Tolong ampunin semua dosa-dosa dan kesalahan saya. Saya minta maaf, saya menyesal semua kesalahan saya, Rahma. Kalau Mas mau minta maaf, jangan minta maaf sama saya. Minta maaf sama Allah. Ternyata selama ini kamu sembunyi. Berita tentang kamu mati itu ternyata cuma kamuflase. Supaya sewaktu-waktu kamu bisa bebas berhubungan dengan suami saya lagi. Mama ngomong apa sih, Ma? Kurang jelas omongan Mama. Mama jelasin lagi ya. Heh, perempuan sial. Saya nggak mau lihat kamu deket sama suami saya lagi. Paham? Ibu nggak usah khawatir. Tanpa Ibu minta pun, saya tidak akan dekati dia lagi. Saya tidak butuh dia. Tolong, Dokter Rizal. Jauhi anak saya, Atika. Karena saya tidak mau anak saya tahu dia mempunyai ayah yang tidak bertanggung jawab seperti Anda. Mama ngapain sih, Ma? Pakai nampar-nampar orang gitu. Masih belum jelas juga omongan Mama. Mama jelasin lagi. Mama, jangan teriak-teriak. Malu dong, Papa, Ma. Asal Papa tahu, Mama bukan hanya ingin menampar perempuan itu. Mama mau bunuh, mau bakar sekalian. Mama. Papa malu dong, Ma. Ma, asal Mama tahu. Papa nggak kepikir sama sekali untuk berhubungan kembali sama Rahma, Ma. Sama sekali enggak. Hubungan kami cuma hubungan masa lalu dan Papa sudah mau melupakan itu. Oke. Mama catat semua omongan yang keluar dari mulut Papa. Kalau sampai Papa ingkar janji, Mama jamin
nyawa perempuan itu melayang. Gue mesti titipin Caroline ke Diandra deh. Soalnya kalau malam pasti dia rewel. Terus gue bingung mesti ngapain. Kan kasihan. Jangan-jangan ini inisial bapak atau ibunya si Carol. Siapa sih? Dino? Aduh Dino, lu ngapain sih malam-malam bawa Carol ke sini? Aduh, Di, lu gila ya? Lu nggak lihat apa gue pegang bayi? Lu main dorong-dorong, kalau gue jatuh gimana? Lu tega ya? Ya udah maaf nggak sengaja. Ya lagi lo ngapain sih malam-malam bawa dia ke sini? Ya sorry Di, gue terpaksa. Soalnya kan Simba habis kecelakaan, terus Simba kan sekarang lagi koma di rumah sakit. Jadi makanya di rumah juga nggak ada siapa-siapa. Lagi pula, gue takut Di kalau misalnya dia rewel, gue nggak tahu mesti ngapain. Gue titipin dia di sini semalam ya. Kan pasti nyokap lu sama lu tahu mesti ngapain. Terus kan dia juga bisa tidur sama nyokap lu kan. Aduh. Gimana ya? Kok gue jadi jahat banget sama anak gue sendiri ya? Mau dititipin kok rasanya berat banget. Mama. Di, dia manggil lu Mama. Apaan sih Luna? Udah diem deh. Di? Caroline manggil kamu Mama? Iya Tante, Diandra kayaknya udah cocok jadi Mama. Apaan sih Luna kalau ngomong? Itu mah, dia mungkin ngiranya aku mamanya kali ya. Oh ya, tadi gue nemuin kalung inisialnya R. Bisa ada di sana sih. Aduh, waktu itu gue lupa ambil dari tasnya. Di, jadi gue titip ya semalam aja ya. Ya sudah, sini Tante gendong. Oh, sini, Sir. Sini. Aduh, lucu ini. Kok Tante sih, Mah? Mama tuh harusnya dipanggil Oma tahu sama Carol.
maksudnya Mama udah siap punya cucu, ya. Siap punya cucu, jadinya harus dipanggil Oma. Begitu kan, Mah, ya? Aduh, keceplosan. Pak Hari, laporan bulan lalu mana? Saya mau cek. Kamu dengar nggak? Saya lagi ngomong nih. Pak Hari. Halo, saya ngomong sama kamu. Kamu dengar nggak sih? Kamu lagi ngapain? Bentar, Tante. Mau bikin apa itu? Silsilah siapa itu? Ini silsilah keluarga Tante. Seru banget loh, Tante. Seru kamu bilang? Kamu suka ya melihat kekisruhan keluarga saya? Kamu menikmatinya? Tante tenang dulu dong. Biar aku jelasin ya. Pertama itu, cuma diketahui kalau Atika itu cucu dari Mbah Marni. Nggak ketahuan dia itu anaknya siapa. Ternyata selidik punya selidik. Atika itu anak haram dari almarhum Ibu Rahma dengan Om Rizal. Belakangan ketahuan lagi, Tante, kalau Ibu Rahma itu masih hidup. Jadi nggak jadi almarhum, Tante. Dan breaking news-nya, ternyata Atika itu bukan anak kandung Ibu Rahma dan Om Rizal. Pertanyaannya, Tante, Atika itu anak siapa? Bodoh amat. Nggak ada yang pikirin. Atika anak siapa itu nggak penting. Ngapain kamu ngurusin dia? Iseng amat. Sayangnya, Tante, Mbah Marni sekarang lagi koma. Jadi kita nggak bisa nanya sama Simba. Siapa yang udah ceritain masalah itu sama Simba? Kita juga nggak tahu orang itu ngomong apa aja sama Simba. Tapi Tante tenang aja. Silsilah ini emang kelihatannya ribet, tapi seru banget loh, Tante. Seru? Ada kata seru lagi ya? Kamu itu udah benar-benar gila ya? Enggak. Aku belum gila, Tante. Coba Tante lihat di sini. Om Rizal itu istrinya Tante Yulia dan punya anak namanya Naira. Beneran nggak ya? Naira itu anak kandung Tante dengan Om Rizal. Tante jangan kasar dong sama aku. Ntar Tante loh yang nyesel. Kamu jangan sembarangan ngomong sama saya. Nanti kamu juga bisa nyesel. Udah jelas-jelas Naira itu anak saya dan suami saya. Ngerti? Ya, bagus deh kalau Tante yakin Naira itu anak kandung Tante. Kalau enggak, bisa makin rumit silsilah ini, Tante. Bisa makin ngebingungin. Di sini tuh ada orang-orang yang menyayangi Mbak. Ada Tika, ada Ibu. Semuanya orang-orang yang sangat sayang sama Mbak. Ada Kang Mas juga di sini.
ya, Mbak. Jangan sampai kenapa-napa. Sekarang dia memang bukan siapa-siapa gue. Bukan saudara tiri seperti yang gue kira sebelumnya. Tapi lihat dia nangis kayak gitu. Kok gue jadi ikut sedih ya? Kasihan Atika. Atika, Ibu mau ke toilet dulu sebentar ya. Tika, daripada kamu kepikiran terus, lebih baik kamu tenangin pikiran ya. Kita berdoa, kita sholat. Tika gak kebayang, Kang Mas. Kalau Simba itu sampai kenapa-napa, Tika harus gimana? Kang Mas tahu sendiri kan kalau dari bayi, dari kecil Tika itu dirawat sama Simba. Tika nggak mau kehilangan Simba, Kang Mas. Ibu mau pakai duluan? Silakan. Gak apa-apa, kamu aja duluan. Aneh, kenapa perasaanku nggak karuan gitu yang ngeliat anak ini? Ibu kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Enggak apa-apa. Saya nggak pernah rela ya anak saya disentuh sama tangan kamu. Mama ini gimana sih, Mama? Anak Mama ini tadi hampir jatuh kepleset, diselamatkan sama ibu ini. Kok malah diomelin gitu sih? Harusnya Mama terima kasih. Terima kasih kamu bilang? Mama harus terima kasih sama dia. Kamu ini udah gila. Mama harus terima kasih sama perempuan yang udah ngehancurin kebahagiaan kita. Mama, kamu harus tahu sekarang, perempuan ini adalah perempuan yang sudah selingkuh sama papa kamu. Jadi, ibu barusan itu yang selingkuh sama papa, Ma? Bukannya dia udah meninggal? Itu yang bikin Mama shock. Sumpah mati, Naira, Mama shock. Dan yang bikin Mama stres, Mama takut nanti papa bisa balik lagi sama dia. Gak mungkin lah, Mama. Apanya yang gak mungkin, Nay? Mama gak lihat apa tadi? Penampilan itu jauh berbeda banget sama Mama ya. Gak mungkin lah papa tertarik sama dia.
Naira, please, coba kamu ingat. Sultan yang dijodohin sama kamu, yang cantik, yang kaya pun, akhirnya memilih siapa? Si codot kampret yang giginya mancung. Bisa ngerti sekarang kenapa mau takut? Hah? Ngerti kan? Kenapa ya, Ma? Perempuan kayak Atika dan ibu yang tadi kok bisa dapat cinta sejati dari lelaki. Sedangkan kita selalu dikhianati. Aku sedih, Kang Mas. Simba harus ngerasain kayak gini lagi. Semoga aja Simba itu cepat sembuh ya, Kang Mas. Atika nggak mau kalau Simba itu sampai nggak sempat melihat kita itu nikah. Serahkan semua sama Allah, sayang. Manusia itu cuma bisa berikhtiar, bekerja dan berdoa. Kuncinya cuma satu, sabar dan ikhlas. Ibu udah datang, kalau gitu saya pulang ya, Tika. Hari ini kan harus praktek. Iya, Kang Mas. Makasih banyak ya udah nemenin Tika jagain Simba. Rahma! Wah! Bu, itu kayak suaranya Bu Yulia loh. Ya Allah, mau apa lagi sih orang itu? Gawat lagi. Kalau Atika ikut keluar, nanti Atika bisa tahu masalahmu. Ya wes, kamu tunggu di sini, biar ibu yang keluar. Ya. Rahma! Ngapain sih? Kamu itu teriak-teriak di sini. Sebaiknya ya secepat mungkin tuh kamu pindahin tuh ibu kamu yang buta itu dari rumah sakit ini. Saya tuh nggak sudi keluarga kamu dekat-dekat sama keluarga saya. Tapi ibu saya itu sedang koma. Bagaimana mungkin saya mindahin? Emangnya gua pikirin sebodoh amat gimana caranya? Pinter-pinternya kamu. Sekali lagi ya saya juga bilang sama kamu ya, jangan deketin anak saya juga. Dulu kamu itu merebut suami saya, sekarang kamu mau cari hati ya? Mau cari hati anak saya, gitu? Kamu salah paham. Aku nggak pernah bermaksud untuk apa? Mau ngomong lagi? Sini kamu sih, lepas. Kamu mau tampar sekali aja. Diam. Dari kemarin bikin ribut aja. Mama itu ribut gara-gara perempuan ini. Kalau nggak ada dia juga nggak bakalan ribut. Tenang hidup Mama. Masih suka bawa sama dia? Hah? Perempuan penggoda. Mama, udah Mama. Nggak enak, malu. Nanti didengerin sama orang banyak. Sel. Tadi ada ribut-ribut apa tuh? Ibu berantem sama Bu Yulia? Enggak, kok enggak. Enggak ada apa-apa. Ibu itu kenal sama Bu Yulia dan Dokter Rizal gitu? Bukannya selama ini ibu itu menghilang, terus kenal sama mereka berdua itu dari mana toh, Bu?
sih maunya sebenarnya? Mama mau Papa alihkan semua saham kepada Naira. Itu yang Mama mau. Toh Atika udah jelas bukan anak haram Papa, ya kan? Dan anak haram Papa yang sebenarnya entah di mana adanya. Dari mana Mama tahu kalau Atika bukan anak Papa? Ah, udah deh. Gak penting dari mana Mama tahu. Gak bisa gitu dong, Ma. Kalau benar seandainya Atika bukan anak Papa hilang, kan sebagian sahamnya tetap bisa Papa alihkan kepada Rahma. Jadi kalau suatu saat anak itu muncul, dia nggak kehilangan haknya. Mama yakin ini cara Papa supaya Papa bisa terus berhubungan lagi sama si perempuan busuk kan? Ya kan? Udah lama, jangan ngaco, Ma. Ini semua Papa lakukan hanya demi bentuk kepedulian dan tanggung jawab Papa pada mereka. Tanggung jawab. Anak haram itu tidak berhak mendapatkan sepeser pun warisan. Apalagi ibunya. Dan bicara soal tanggung jawab Papa adalah bagaimana caranya mengobati rasa sakit hati Mama sama Naira. Bukannya bikin tambah sakit hati dengan cara kayak begini. Apalagi sih yang kurang? Selama ini kan Papa sudah memenuhi kebutuhan kalian. Kalian sudah mendapatkan semua hak kalian. Nah, apa salahnya kalau sekarang giliran Papa memperhatikan keluarganya Rahma? Egois. Manusia egois. Egois banget. Mama kenapa sih? Mulai sekarang Mama nggak mau bicara lagi sama Papa. Mama udah terlalu sering dibikin sakit hati gara-gara perempuan kampungan itu. Hubungan Mama sama Papa jadi hancur kayak gini sih? Ini semua gara-gara kehadirannya Bu Rahma. Aku harus ajak ngobrol dia secepatnya. Si nenek buta itu gimana nasibnya ya? Jadi penasaran. Bapak ini siapa ya? Kenapa berdiri di sini? Apa Bapak punya hubungan khusus dengan pasien di dalam? Enggak. Saya nggak kenal. Saya kebetulan tadi cuma hanya ingin jalan-jalan keliling rumah sakit ini. Sekalian nostalgia. Nostalgia? Ya. Dulu saya kerja di sini, tapi sudah lama sekali. Tapi sekarang sudah enggak. Jadi Bapak ini dulu dokter di rumah sakit ini. Kenalkan, saya Sultan. Saya juga bekas dokter di sini. Ya, tapi Dokter Rizal dan istrinya memecat saya. Jadi sekarang saya buka praktek sendiri. Oh, jadi ini yang namanya Sultan. Pacar Atika itu. Yaudah, kalau gitu saya tinggal ke dalam ya. Tunggu. Nasib kamu ternyata sama seperti saya. Maksud Bapak? Ya, dulunya saya juga pernah dipecat sama Pak Rizal dan Bu Yulia. Tapi sudahlah. Mungkin memang mereka berdua itu hobi untuk memecat orang. Baguslah. Suatu saat aku bisa memanfaatkan dia. Tiga. Mas? Kelupaan handphonenya. Oh. Udah kan? Gak ada yang ketinggalan lagi? Ada. Apa? Tisu, Bu. Atika, kamu itu sudah lama berhubungan sama Sultan? Ya masih dalam hitungan bulan sih, Bu. Belum ada setahun. Emangnya kenapa toh? Hati-hati yo. Hati-hati kenapa? Kalau kamu berhubungan sama laki-laki itu mesti hati-hati. Kamu itu harus tahu dia itu sudah punya istri atau belum.
Ono. Ibu ini aneh-aneh aja loh. Kalau misalkan Kang Mas Sultan itu udah punya istri, ya mana mungkin Atika itu mau pacaran sama dia. Tapi memang sih dulu itu Kang Mas pernah dijodohin sama Mbak Naira. Itu anaknya Dokter Rizal sama Bu Yulia yang pemilik rumah sakit RSIM itu. Iya. Ibu ketemu sama dia di toilet. Anaknya cantik kan? Ya cantik sih, Bu. Tapi hatinya kurang cantik, Bu. Karena dia tuh yang udah bikin si Mbah itu tuh jadi buta. Bu, sabar. Gak usah dipikirin. Malahan waktu Mbak Naira itu masuk penjara gara-gara nabrak Simbah. Simbah juga yang udah maafin Mbak Naira dan ngeluarin dia dari penjara. Ada baiknya juga kali ya, aku titipin Caroline di panti asuhan ini. Sebelum semua identitasnya kebuka. Lagi pula Atika juga nggak mungkin selamanya nganggur. Diandra? Ngapain dia kesini? Diandra! Oh. Itu kan kayak suara Fahri. Aduh mampus gue. Aduh. Di? Kamu ngapain kesini? Hai, Ri. Aku mau nyumbang di panti asuhan ini. Wow, hebat ya. Aku nggak nyangka loh kamu punya kepedulian sosial yang tinggi kayak gini. Ini saatnya aku cari simpatinya Fahri. Biar dia makin terkesan sama aku. Di, kok kamu malah bengong sih? Aku serius, aku salut sama kamu. Ya ampun, Ri. Biasa aja lagi. Aku emang udah sering nyumbang di panti asuhan ini. Enak di sini lucu-lucu banget loh. Kamu nggak mau ikut masuk? Yuk. Enggak, Dedi. Aku nggak suka anak kecil. Waduh, gawat ini sih. Berarti kalau dia lihat aku udah punya anak, bisa langsung ilfil dong. Anak kecil itu berisik, ribet. Bisanya tuh cuman bikin pusing. Malah kalau aku udah nikah, aku pengennya gak usah punya anak. Berarti keputusan aku itu benar ya. Nitipin Carol di panti asuhan ini. Di, kamu kenapa sih kok kelihatannya sedih banget gitu? Ah? Enggak. Aku nggak sedih, siapa yang sedih? Halo Kak. Dek, maksud kamu apa sih? Kenapa sampai harus ngusulin nitipin si Carol itu ke panti asuhan? Hah? Carol itu kan anaknya temennya Nino. Ngapain coba kamu ngusulin kayak gitu? Iya Kak. Yaudah, pokoknya kakak nggak mau tahu. Kamu harus datang ke sini, cepetan. Kakak pengen ngomong sama kamu. Iya. Kamu kenapa sih? Takut banget sama dia? Kan nggak selamanya kamu harus terus disetir sama dia, ya kan? Kamu itu bukan anak kecil lagi, Di. Kamu udah dewasa. Jadi harusnya kamu tuh bisa ngambil keputusan sendiri. Nggak usah ngandelin kakak kamu terus, ya kan?
Nyam, 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 nyam. Mau pakai piring atau langsung aja, Kang Mas? Nah, piring dong sayang, emangnya ini wakil kidul. Tapi ya Kang Mas, sampai hari ini kenapa ya? Kok Tika itu belum dapat panggilan interview gitu? Padahal udah ngirim surat lamaran ke sana sini. Jadi orang itu jangan pesimis. Praktek ini aja pasiennya nggak terlalu banyak. Tapi itu bukan berarti kita itu harus malas untuk berusaha, iya kan? Harus semangat, harus jayu. Halo, selamat siang. Panggilan interview? Baik. Iya, Pak. Makasih ya. Kang Mas, dapat panggilan interview toh? Dari rumah sakit mana? Tadi sih bilang rumah sakit Sehati. Rumah sakitnya sih lumayan besar, Tika, tapi... Alhamdulillah. Ya, tapi aneh aja, siapa yang ngirim lamaran? Perasaan saya nggak pernah ngirim lamaran ke situ. Oh. Kamu pasti kan? Kamu lagi kan? Kamu lagi kan? Kan kamu pernah lakuin yang sama waktu di rumah sakit Intramedika, iya kan? Aku. Jangan GR kayak gitu toh. Wong saya sendiri aja belum dapat kerjaan yang tetap. Masa iya saya kepo ngurusin lamaran kerjaannya Kang Mas juga? Ya bukan lah. Lah terus siapa yang ngirim lamaran? Ah,